Kelahiran Pedang Iblis bab 1481 terjebak. Kamu beruntung Crystal City menginginkanmu? Tidak bisakah kita menyodoknya sedikit? Lord Ethan akan membuatmu menyesali perbuatanmu selama pelelangan. Para penggarap di mansion berteriak ke arah Nuh, yang terperangkap di dalam bola yang berdiri di atas pagoda. Tingkat budidayanya telah turun ke tahap cair. Ambisinya telah habis, dan dia sedang menghadapi kelemahan dari peningkatan kekuatan sekarang. Nuh duduk di dalam bola. Tubuhnya sakit, dan tiannya berjuang untuk menjaga kegelapan di dalam dindingnya, dan pikirannya meluncurkan sensasi menyakitkan yang menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya. Potongan-potongan binatang ajaib keluar dari ruang terpisahnya saat Nuh makan untuk pulih. Dia menggunakan seluruh simpanannya untuk bersiap bertarung. Situasinya jauh dari ideal, namun sepertinya kematiannya belum tiba. Kenapa kamu tidak mencoba membunuhku? Noah bertanya pada sosok yang duduk di atas bola. Kamu memiliki seluruh pasukan di sini. Aku yakin kamu akan menghancurkanku dalam waktu singkat. Para penggarap yang berdiri di sekitar pagoda terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dan mata mereka tertuju pada sosok yang duduk di atas bola. Nona 9 tidak mau menjawab, namun tatapan para ahli dari keluarga Sailbird memaksanya untuk memberikan penjelasan. Jangan membodohiku, kata Nona 9. Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa saya percaya pada potensi Anda. Anda memiliki bakat untuk mencapai puncak dunia kultivasi, jadi saya akan menggunakan pendekatan teraman yang dapat saya pikirkan untuk membunuh Anda. Salah satu penggarap di antara kerumunan melayang menuju Nona 9. Dia adalah seorang lelaki tua di panggung solid, dan dia membungkuk sopan sebelum menyuarakan pikirannya. Nona 9, saya ingin menyampaikan pendapat jujur saya mengenai masalah ini, kata pria itu sambil menegakkan punggungnya dan menjauhkan rambut putih panjangnya dari wajahnya. Bicaralah dengan bebas, Alice, jawab Nona 9. Defying Demon terjebak di penjara bertulis kuasi peringkat 8, kata Alice sebelum menunjuk kerumunan di bawahnya. Keluarga Sailbird tidak memiliki kultivator peringkat 8 di cabang ini, tapi ada 20 ahli dalam tahap solid yang berkumpul di sini. 10 lagi berada di berbagai area pelatihan, dan pasukan tentara yang lebih lemah memenuhi seluruh struktur. Kita bisa akhiri hidupnya sekarang. Nona 9 menatap ke arah wajah bingung Alice dan menghela nafas. Dia memahami ahlinya. Dia juga kehilangan aset karena tidak percaya dengan kekuatan Noah. Namun, Nona 9 tidak akan membiarkan pengalaman dan keyakinannya menipu dirinya lagi. Kekuatan Nuh menantang logika. Dia sangat yakin bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri selama dia melawan ahli di peringkat ke-7. Keyakinannya tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa menekan perasaannya. Nona 9 telah melihat AB dan EB sekarat di bawah tatapannya. Kedua ahli itu adalah aset inti kota kristal, tetapi Nuh berhasil membunuh mereka. Nuh bahkan bukan ahli panggung yang benar-benar solid, tetapi dia telah membunuh 2 kultivator yang luar biasa. Kecakapan bertarungnya sudah mencapai puncak peringkat ke-7. Hanya sesama monster yang bisa mengendalikannya. Saya tahu Anda tidak memahami tindakan saya, kata Nona 9, tetapi saya meminta Anda untuk mempercayai saya. Bahkan perkiraan Anda yang paling berlebihan pun tidak dapat menggambarkan bibrida ini. Kami membutuhkan kultivator peringkat 8 untuk memastikan bahwa dia menang. Tidak lolos dari kematian. Kata-kata Nona 9 tidak berhasil menghilangkan kebingungan Alice, tapi sang ahli melepaskan masalahnya dan turun ke arah kerumunan. Keluarga Sailbird tidak bisa berkomentar banyak mengenai masalah ini. Crystal City telah kehilangan terlalu banyak karena Nuh. Terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Beritahu Lord Ethan bahwa eksekusi akan dilakukan di dalam Crystal City, kata Alice setelah dia kembali ke antara teman-temannya. Dia akan tahu cara menghubungi mereka. Nuh bermeditasi dalam diam. Dia tidak bisa memperluas kesadarannya, tapi dia masih mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Percakapan Nona 9 dan Alice tidak luput dari telinganya. Duo ini telah mengungkapkan rencana apa yang dimiliki Crystal City untuknya. Apakah kamu sangat takut padaku? Nuh bertanya. Memiliki kultivator peringkat 8 yang menangani bibrida tahap cair belaka. Apa yang akan dikatakan organisasi lain tentang hal itu? Berapa banyak rencana yang bergantung pada pertanyaan ini? Nona 9 bertanya. Aku tahu jenismu. Kamu akan berpegang teguh pada apapun untuk bertahan hidup. Bahkan udara yang kamu hirup berbau kebohongan. Aku tidak akan terkejut jika keadaanmu saat ini adalah salah satu taktikmu. Saya adalah iblis yang jujur, jawab Noah. Saya berterima kasih atas perhatian Anda yang penuh semangat. Anda tidak tahu apa pengaruh rencana Anda terhadap ambisi saya. Nikmati perasaan itu selagi bisa, kata Miss Nine. Aku bisa menerima bahwa monster terkuat di negeri abadi bisa mengisi celah di antara tahapan peringkat ke-7. Namun, potensi itu tidak akan berguna melawan keberadaan peringkat 8. Baik Nuh maupun Nona 9 telah mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui bahwa Nona 9 sangat takut padanya telah membuat potensinya meroket, tapi dia juga benar karena begitu khawatir. Nuh sudah cukup pulih untuk mengekspresikan kehebatan pertempuran puncaknya selama beberapa waktu.
Dia bisa bertarung jika situasinya memerlukannya, dan dia juga telah menyimpan cukup banyak kegelapan khusus untuk domain bayangannya. Nuh dapat memperluas domain bayangan dan berteleportasi ke dimensi pribadi itu segera setelah bola itu terbuka. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya pada saat itu. Simpanan kegelapan khususnya juga akan memberinya kesempatan untuk terbang dengan aman selama beberapa waktu. Bola yang menjebaknya juga menawarkan perlindungan sementara terhadap serangan yang datang dari luar. Noah dapat fokus pada pemulihannya dan menyiapkan rencana untuk saat ini. Tetap saja, taktiknya akan hancur jika Nona 9 membawanya ke depan seorang kultivator peringkat 8. Potensinya tidak ada batasnya, namun pusat kekuasaannya berada di peringkat ke-7. Mereka tidak dapat memberikan apa yang Nuh butuhkan untuk menghadapi ancaman itu. Kalau saja aku bisa menghancurkan benda ini, pikir Noah sambil melirik ke arah dinding tak kasat mata. Aku harus segera menemukan solusinya, kalau tidak aku mungkin benar-benar mati. Noah masih belum putus asa dengan situasinya. Dia jauh dari negeri luar, sekutunya tidak tahu di mana dia berada, tapi dia belum siap untuk menyerah. Selama Nuh masih bernafas, dia akan berjuang untuk hidup di hari lain. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia akan mengorbankan setiap bagian dari keberadaannya untuk terus bergerak maju. Aku tidak bisa menggunakan pedang terkutuk itu, pikir Noah saat cahaya teknik deduksi surgawi menerangi bagian dalam pikirannya. Bilahnya mungkin bisa membebaskanku, tapi aku akan mati karena kelemahannya. Saya mungkin bertahan dengan tubuh di tingkat atas, tetapi saya tidak dapat mengumpulkan energi untuk terobosan di sini. Rencana yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Nuh. Ide-ide melonjak dan hancur saat dia mengevaluasi setiap taktik yang mungkin bisa mengarah pada pelariannya. Para sahabatnya terlalu lemah, pikir Noah. Ambisiku tidak bisa memberi mereka kekuatan yang cukup. Aku bahkan tidak tahu seberapa banyak kegelapan yang perlu ditingkatkan Knight. Tidak ada gunanya mempertimbangkannya ketika pusat kekuasaan saya semakin dekat dengan terobosan. Nuh dapat merasakan bahwa keberadaannya mengandung sesuatu yang dapat membantunya. Namun ia berjuang untuk menemukannya. Kemudian, sebuah kesadaran menimpanya. Dia mengandalkan teknik yang diciptakan oleh kultivator berbeda untuk menemukan solusi. Teknik deduksi ilahi telah mencapai batasnya, dan inilah saatnya untuk memperbaikinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1482 Kehancuran. Teknik deduksi surgawi telah menemani Nuh sejak dia hanyalah seorang kultivator peringkat 3. Kemampuan Divine Demon telah memungkinkan dia untuk mengabaikan beberapa persyaratan terberat dalam penciptaan mantra dan seni. Itu juga merupakan elemen inti dalam prosedur yang menghasilkan tubuh hibridanya. Tetap saja, teknik deduksi ilahi yang diwarisi oleh Nuh tidak bisa melewati peringkat ke-7. Iblis ilahi telah meninggalkan versi yang dipoles di alam bawah sebelum kenaikannya, tetapi Nuh harus memodifikasinya sekarang. Dia membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan keberadaannya karena levelnya melebihi kemampuan yang bisa dicapai. Bagaimana cara memperbaikinya? Noah berpikir sambil bermeditasi di dalam bola kuasi peringkat 8. Para penggarap di bawahnya terus menyuarakan ejekan keras dan Nona 9 tidak pernah meninggalkan tempat di atas bola. Namun, Nuh mengabaikan segalanya dan fokus pada teknik deduksi ilahi. Nuh memiliki sedikit pengetahuan tentang metode prasasti yang digunakan untuk menciptakan teknik deduksi surgawi. Keahliannya selalu mencakup teknik yang melibatkan kemauan kuat. Modifikasinya dapat merusak garis mentalnya jika dia tidak memberikan perhatian yang cukup. Garis-garis itu juga ada di dalam struktur lingkungan mentalnya. Noah berisiko melukai pikirannya jika dia gagal meningkatkan tekniknya. Dia biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bermeditasi tentang berbagai pendekatan karena prosedur tersebut dapat menyebabkan banyak masalah. Namun situasinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk berhati-hati. Nuh harus meningkatkan teknik deduksi ilahi. Nyawanya dipertaruhkan. Tidak ada senjata lain yang bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari penjara itu. Masalah pertama yang harus dihadapi Nuh adalah kekurangan material dan kekurangan energi. Bola tertulis itu memisahkannya dari dunia luar, jadi dia tidak memiliki akses ke nafas di lingkungan tersebut. Nuh mengatasi masalah itu melalui lubang hitamnya. Pusat kekuatan keempat dapat menyusun kembali energi primer untuk menciptakan kegelapan, memungkinkan Nuh mengubah simpanan binatang ajaibnya menjadi bahan bakar untuk dantiannya. Itu hanyalah solusi sementara. Kondisi Noah tidak bisa membaik. Dia memiliki jumlah energi yang terbatas untuk eksperimennya, tapi itu sudah cukup. Jika tidak, kematian akan datang untuknya. Bagaimana cara memperbaikinya? Noah bertanya-tanya saat dia menggunakan teknik deduksi ilahi untuk mencari solusi atas masalahnya. Apa yang bisa saya gunakan untuk mengubah teknik ini menjadi salah satu aset saya yang kuat? Ide pertamanya melibatkan lubang hitam, tetapi Noah dengan cepat menolak pemikiran tersebut. Pusat kekuatan keempatnya sudah bisa meningkatkan kemampuan pikirannya. Tahun-tahun yang dihabiskannya untuk memanfaatkan keuntungan tersebut telah membuatnya memahami bahwa kedua organ tersebut tidak dapat menyatu. Gagasan keduanya melibatkan ambisinya.
Hukumnya yang luar biasa secara otomatis dapat meningkatkan apapun dalam jangkauannya. Namun, teknik deduksi ilahi sudah menjadi bagian dari pikirannya. Individualitasnya hanya bisa memaksa level keseluruhannya untuk tumbuh. Itu tidak cukup bagi Nuh. Dia membutuhkan transformasi, bukan pemberdayaan sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasi itu. Nuh segera kehabisan idenya. Dia mengetahui keberadaannya dan kemampuan yang membuatnya menentang logika umum lebih baik daripada orang lain. Tidak ada apapun di tubuhnya yang dapat memberinya transformasi yang dia butuhkan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan substansinya yang tidak stabil karena pikirannya tidak memiliki pembuluh hitam. Memodifikasi tubuhnya lagi juga tidak mungkin dilakukan. Eksperimen pada paru-parunya telah membuat jaringannya mencapai batas kemampuannya. Itu pasti sesuatu yang bukan berasal dari tubuhku, simpul Noah dalam benaknya sebelum mengumpat dengan keras. Di mana aku bisa menemukan bahan seperti itu di tempat ini? Lingkungan di dalam bola adalah batas terbesarnya. Nuh tidak bisa berburu dan memiliki energi yang terbatas. Nona 9 telah memaksanya ke dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Apakah ini akhirnya? Noah bertanya-tanya sambil membuka matanya dan melihat ke arah langit putih. Noah masih mengingat kehidupan pertamanya. Dia sekarang telah hidup jauh lebih lama daripada manusia manapun di dunia pertamanya. Dia telah hidup cukup lama untuk melupakan usianya. Namun, ribuan tahun itu gagal memuaskannya. Dia masih ingin mengalami banyak hal. Nuh baru saja menjelajahi tingkatan dewa. Dia hanya eksistensi peringkat 7 yang kuat, tetapi perjalanan kultivasi bisa memberinya lebih banyak hal. Aku belum mencapai langit, pikir Nuh saat putihnya tanah abadi memenuhi pandangannya. Aku belum pernah melihat bintang-bintang. Impiannya tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Nuh ingin menembus langit dan mencapai bintang di balik putihnya itu. Perlawanan yang intens selalu menyertai gambaran-gambaran itu, dan gagasan-gagasan yang menampilkan kehancuran yang tajam tak terhindarkan muncul di benaknya. Sebuah ide aneh terbentuk saat Nuh menatap langit putih. Dia telah menyadari sesuatu sementara pikiran liar melintas di benaknya dan membangkitkan keinginannya untuk hidup. Nuh memiliki kekuatan yang awalnya tidak berasal dari keberadaannya. Dia tidak mempertimbangkannya sebelumnya karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat itu. Pedang terkutuk itu mampu membuat haus darah Noah meledak. Pikiran-pikiran kekerasan itu adalah energi liar yang hanya dia tekan di masa lalu. Tetap saja, mereka muncul sebagai satu-satunya material yang dapat memaksa teknik deduksi ilahi untuk meningkat. Energi tak terbendung yang berusaha menghancurkan segalanya, pikir Noah sambil menyelam jauh ke dalam pikirannya untuk mencari pikiran merahnya. Itu selalu berakhir seperti ini denganku. Saya harus berhenti berjuang untuk stabilitas. Lautan mentalnya yang gelap menyembunyikan inti merah di kedalamannya. Bintik itu menyerupai tumor yang berusaha menguasai pikiran Nuh. Itu membawa pemikirannya yang paling kejam dan keinginannya yang paling liar. Energi mental merah itu menggambarkan kenangan berdarah. Pertarungan terberat Nuh ada di sana, bersamaan dengan keinginan yang muncul dari instingnya. Berinteraksi dengan pedang terkutuk telah melahirkan segumpal energi mental merah. Senjata itu telah memaksa pikiran Nuh memadatkan haus darahnya. Massa merah itu juga memakan aura pedang itu, menjadi lebih padat dan siap menyebar ke seluruh lautan mental. Energi mental Nuh tidak lazim dan dapat menekan benjolan merah itu. Tetapi para kultivator biasa harus sering berjuang melawan haus darah itu untuk menjaganya tetap terpojok di dalam pikiran mereka. Pedang terkutuk itu tetap sesuai dengan namanya. Itu adalah senjata yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Ini tidak lebih dari pikiran yang dinodai oleh haus darah, pikir Noah saat sosok halusnya memotong sebagian dari massa merah. Secara teori, teknik deduksi surgawi harus menerimanya bahkan dalam bentuk ini. Nuh terbang keluar dari lautan mentalnya dan menempatkan pikiran merah itu di salah satu garis di dinding mental. Energi mental yang tercemar menyebar, dan teknik deduksi ilahi diaktifkan. Sebuah kekuatan tajam melintas di benak Nuh. Kekacauan menyebar melalui kesadarannya saat teknik deduksi ilahi menunjukkan efeknya. Sensasi itu berlangsung kurang dari sekejap, namun Noah tak lupa menghafalkan gambaran yang muncul dalam penglihatannya. Teknik deduksi ilahi biasanya meningkatkan kemampuan pikirannya, tetapi efeknya berbeda pada saat itu. Pikiran Noah berjalan lebih cepat seperti yang diharapkan dari kemampuannya, tapi tidak menampilkan ketenangan seperti biasanya. Dalam waktu singkat di bawah pengaruh teknik deduksi ilahi, Nuh memiliki banyak ide tentang cara menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih baik. Fokusnya tertuju pada bola tersebut, namun pikirannya tidak berhenti di situ. Ketika haus darah memicu teknik deduksi ilahi, Nuh memperoleh pemikiran destruktif yang intens yang memberinya ide tentang cara mengubah dunia menjadi abu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1483 keputusan. Ketika Nuh memikirkannya, wajar saja jika energi mentalnya yang tercemar akan melahirkan ide-ide yang haus darah. Teknik deduksi ilahi meningkatkan kemampuan pikirannya, namun efeknya juga bergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan untuk mengaktifkannya.
Momen pencerahan yang singkat itu tidak cukup untuk memberikan solusi atas masalahnya. Nuh harus menemukan cara untuk menghancurkan bola itu dan melarikan diri dari situasi mengerikan itu, tetapi harapannya kini semakin besar. Nafsu darahku bisa menjadi sumber pikiran yang merusak. Noah merenung dalam keheningan bola kuasi peringkat 8. Saya ingin tahu apa yang bisa dihasilkan oleh teknik deduksi surgawi jika saya menyelaraskan garis-garisnya dengan perasaan itu. Pencerahan singkatnya adalah hasil dari teknik deduksi ilahi yang kemampuan tersebut memiliki kegunaan umum dan dapat menciptakan solusi untuk berbagai tugas. Namun, jika modifikasi Nuh dapat mengubah teknik tersebut menjadi sesuatu yang hanya dapat menghasilkan pemikiran destruktif, efisiensinya akan berlipat ganda. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya hal itu. Solusi yang mungkin ada dalam jangkauannya, tapi Noah ragu-ragu. Menerapkan modifikasi tersebut pada teknik deduksi ilahi akan membuatnya kehilangan sebagian kemampuannya. Nuh terutama menciptakan senjata sepanjang hidupnya, tetapi ia juga melahirkan ekspresi kehidupan. Tubuh hibridnya adalah salah satu produk tersebut. Mengubah teknik deduksi ilahi akan selamanya memisahkannya dari salah satu aspek inti hukumnya. Keputusannya tidak mudah, namun Noah tidak dapat menemukan solusi lain. Dia tidak bisa melarikan diri dari lingkungan kuasi peringkat 8 dalam kondisinya saat ini, dan mencapai keberadaan peringkat 8 tanpa persiapan hanya dapat menyebabkan kematiannya. Sudah waktunya untuk bergerak, kata Nona 9 sambil berdiri di atas bola. Para penggarap di sekitar pagoda membuka jalan yang memungkinkan dia menyeret bola itu ke tanah. Para ahli terus mengejek Nuh, tetapi tatapannya kosong saat tertuju pada wajah gembira mereka. Mungkin aku tidak perlu mengorbankan apapun, pikir Noah saat wajah yang tak terhitung jumlahnya melintasi pandangannya. Saya hanya akan kehilangan sebagian dari kreasi saya. Saya masih bisa membangun makhluk yang dimaksudkan hanya untuk menghancurkan. Noah sudah membuat keputusan, tapi dia mencoba membenarkannya di dalam pikirannya. Tidak akan ada jalan untuk kembali setelah eksperimennya dimulai. Ia harus yakin sepenuhnya bahwa pendekatannya tidak akan menimbulkan konflik dalam keberadaannya. Itu bisa berhasil, Noah menyimpulkan setelah Nona 9 menyeretnya keluar mansion. Lagi pula aku tidak pernah membuat item pertahanan. Tampaknya wajar jika saya memaksakan perhatian saya untuk memusatkan perhatian pada produk-produk yang merusak. Nona Kenson, beberapa penggarap panggung cair, dan 2 ahli panggung padat bergabung dengan Nona 9. Felicia ada di antara mereka. Kulitnya sangat buruk, dan dia sering melirik ke arah Nuh dengan penuh kebencian. Namun, dia tidak berbicara. Sedikit rasa hormat juga muncul di matanya setiap kali matanya jatuh ke bagian dalam bola. Felicia adalah salah satu dari sedikit ahli di dunia yang dapat memahami keputusan Nona 9 untuk membawa Nuh ke hadapan seorang kultivator peringkat 8. Dia telah merasakan kekuatan Nuh, dan dia tidak bisa menyalahkan temannya karena melakukan begitu banyak tindakan pencegahan. Kelompok itu bergerak cepat. Nona 9 duduk di atas benda bertulisan yang mulai melayang di bawah pengaruh kesadarannya. Para ahli lainnya terbang mengelilinginya, menciptakan formasi pertahanan yang menghalangi sebagian pandangan Nuh. Jelas sekali mereka tidak ingin Noah melarikan diri. Perhatian mereka tidak pernah goyah bahkan jika dia berada di dalam item kuasi peringkat 8. Seolah-olah mereka percaya dia bisa melakukan sesuatu yang aneh. Noah menduga para ahli sedang terbang menuju Crystal City. Dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi dia tidak bisa membuang waktu sedetik pun. Kematian menunggunya di akhir perjalanan itu. Dia harus menciptakan sesuatu yang bisa membuatnya melarikan diri sebelum para ahli mencapai tujuannya. Aku tidak bisa ragu lagi, pikir Noah sambil mempersiapkan prosedurnya. Sosok halusnya menyelam kembali ke lautan mental dan mengambil semua energi mental tercemar yang bisa dibawanya. Kemudian, dia muncul kembali untuk memasukkan pemikiran itu ke teknik deduksi surgawi. Nuh tidak fokus pada bola kuasi peringkat 8 sekarang. Perhatiannya tertuju pada seluruh teknik deduksi ilahi. Dia ingin haus darahnya memberitahunya bagaimana memodifikasi kemampuan itu untuk mengubahnya menjadi sumber ciptaan yang merusak. Ide-ide haus darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Nuh, tetapi dia menyaringnya untuk hanya menghafal yang paling mungkin. Banyak pemikiran acak juga muncul dalam aliran gambar kekerasan itu, tapi dia segera membuangnya. Belum, pikir Noah sambil mengulangi prosesnya. Rasa haus darah yang terkumpul di dasar lautan mentalnya tidak cukup untuk membawanya menuju solusi, tapi Noah bisa membangkitkan perasaan itu tanpa henti. Dia hanya perlu memanggil pedang terkutuknya untuk mencemari pikirannya lagi. Bola kuasi peringkat 8 mengisolasi pengaruhnya, sehingga Nuh bisa mengeluarkan pedang terkutuk dari dadanya tanpa memberitahu para ahli di sekitarnya. Namun, dia masih melengkungkan punggungnya untuk menyembunyikan tubuhnya dan menutupi senjatanya dengan jubahnya. Prosesnya berlanjut hingga Nuh memahami apa yang harus dia lakukan untuk memodifikasi teknik deduksi ilahi. Jawaban itu sedikit mengejutkannya, tapi dia tidak bisa menyangkal keefektifannya. Noah tidak akan menggunakan metode elemental forging atau rune yang memakan kemauannya.
Dia kekurangan bahan yang tepat untuk yang pertama, dan dia tidak cukup mengetahui teori di balik teknik deduksi ilahi untuk mempengaruhinya dengan kemauan yang kuat. Dia akan menggunakan metode prasasti yang dipelajari dari penduduk asli dunia lain untuk memodifikasi kemampuannya. Nuh akan memaparkan garis-garis teknik deduksi surgawi pada haus darahnya untuk perlahan-lahan mengubah sifatnya. Tentu saja Noah tidak bisa menunggu terlalu lama. Metode prasasti yang asli memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan efeknya, namun ia membutuhkan hasil yang segera. Memodifikasi teknik deduksi ilahi bukanlah akhir dari rencananya untuk melarikan diri. Itu tidak lebih dari permulaan. Noah membutuhkan kemampuan baru untuk menemukan solusi atas masalahnya. Waktunya berusaha sekuat tenaga, pikir Noah saat rune berbentuk bola yang dia gunakan untuk memperbesar pikirannya keluar dari dahinya dan menyebarkan materi gelap di dalamnya. Pikirannya terasa jauh lebih ringan setelah Noah menghilangkan tekanan itu, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Setelah menyerap kembali materi gelap, dia mengisi rune bola yang kosong dengan energi mental yang tercemar. Rune berbentuk bola itu beratnya jauh lebih ringan dari sebelumnya karena energi mental lebih ringan daripada materi gelap. Nuh dapat menyimpan lebih banyak lagi di dalam pikirannya tanpa mencapai batas strukturalnya. Namun, saat dia menciptakan lebih banyak rune berbentuk bola dan mengisinya dengan haus darah, pikirannya segera mulai sakit. Noah tidak merasa puas dengan modifikasi yang lambat namun konstan. Dia ingin mempercepat prosesnya, jadi dia menutupi garis teknik deduksi ilahi dengan banyak rune. Pikirannya menjadi tidak stabil dengan begitu banyak rune yang memancarkan haus darah di dekat dindingnya. Sosok halus mendengkur bahkan bersembunyi di dalam lautan mental untuk menghindari pengaruh berbahaya itu. Dinding mentalnya menderita akibat kekuatan destruktif itu, tetapi Nuh menahan rasa sakit itu, menggunakan materi gelapnya untuk memperkuat struktur pikirannya dan menjaganya tetap stabil. Saat haus darah terus turun di dinding mental, garis teknik deduksi ilahi perlahan berubah. Awalnya, itu hanyalah tanda yang siap menyala. Namun, mereka mulai berubah menjadi benang merah yang menerangi pikirannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1484 Pengurangan Setan. Nona 9 dan para penggarap kota kristal lainnya terus menyeret Nuh melewati wilayah tanah abadi. Mereka terbang, mengabaikan fauna dan menghindari pemukiman manusia yang muncul dalam jangkauan mereka. Nuh juga mengabaikan lingkungan. Dia tidak mengerti di mana dia berada, dan pengetahuan itu tidak akan mempengaruhi prioritasnya. Rencananya tidak bergantung pada seberapa dekat dia dengan Crystal City. Banyak rune berbentuk bola yang dipenuhi dengan haus darahnya tidak pernah berhenti memodifikasi teknik deduksi ilahi. Kemampuannya hampir siap, hanya perlu beberapa minggu lagi untuk berubah. Pikirannya hampir mencapai batasnya, tetapi Nuh menahan tekanan internal. Rasa sakitnya tidak menjadi masalah dalam situasi itu. Ia bahkan rela melukai tembok mentalnya jika itu memberinya kesempatan untuk bertahan dalam situasi itu. Lubang hitamnya sangat membantu selama proses tersebut. Pusat kekuatan keempat dapat memahami betapa putus asanya situasi Nuh dan mengarahkan seluruh energinya ke pikirannya. Ambisinya juga membantu dalam masalah ini. Noah tidak berbohong ketika mengatakan bahwa perhatian Nona 9 telah meningkatkan potensinya. Hukumnya memaksa pikirannya untuk tetap stabil karena ia merasakan keinginan Nuh untuk menentang situasi tanpa harapan itu. Perjalanan itu sebagian besar sunyi. Para ahli tidak berbicara. Mereka membatasi diri untuk bertukar pandang dan menatap tajam ke arah Nuh. Nuh juga tetap diam. Fokusnya ada di tempat lain. Berbagai tatapan tajam yang mendarat pada sosoknya tidak mampu membuyarkan konsentrasinya. Seluruh kesadarannya ada di dalam pikirannya, memastikan bahwa dinding mentalnya tidak runtuh karena tekanan internal yang gila. Ketika kelompok itu terus terbang, mereka akhirnya mencapai dataran luas yang menampilkan beberapa bangunan berwarna putih. Bangunan-bangunan itu berbentuk kastil-kastil kecil, dan beberapa pasukan mengawasi daerah tersebut. Para ahli itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka adalah satu peleton kecil penggarap panggung gas yang mempertahankan salah satu dari banyak wilayah di bawah kendali kota kristal. Para kultivator membungkuk dalam-dalam ketika mereka melihat Nona 9 dan kelompoknya. Mereka bahkan menyiapkan jamuan makan dan serangkaian materi untuk membantu para tamu berkultivasi dan memulihkan diri setelah perjalanan jauh. Kelompok itu tinggal selama beberapa hari di dalam kastil tersebut sebelum berangkat lagi. Para penggarap panggung gas terbang bersama mereka dan mengawal para ahli selama perjalanan mereka. Nuh telah mengabaikan kejadian itu. Dia membuka matanya hanya setelah dia menyelesaikan modifikasi pada teknik deduksi surgawinya, dan hembusan napas yang terkejut hampir keluar dari mulutnya ketika dia menatap ke arah tentara. Potensinya mau tidak mau meningkat lagi ketika dia melihat jumlah sipirnya bertambah. Tetap saja, Noah tidak punya waktu untuk menikmati sensasi itu. Tekniknya akhirnya selesai. Sudah waktunya untuk menguji efeknya. Garis teknik deduksi ilahi menjadi merah. Mereka menembus dinding mental Nuh dan memancarkan cahaya redup yang menyinari lautan mentalnya yang gelap.
Pikiran-pikiran kekerasan yang samar-samar keluar dari garis-garis itu dan menyebar ke dalam dan keluar lingkup mentalnya. Tampaknya modifikasi kuat yang diterapkan oleh rune bulatnya juga telah mengubah sebagian sifat dinding mentalnya. Energi mental gelapnya menekan pikiran-pikiran kekerasan yang melintas di dalam benaknya dan menyimpannya di dasar lautan mentalnya. Namun, benda-benda yang bocor di luar tembok mentalnya mengelilinginya dengan lingkaran cahaya merah yang membawa haus darah yang kuat. Jika ahli lain dapat merasakan auranya, mereka akan menyadari bahwa Nuh tampak lebih mengancam sekarang. Dia memberi kesan bahwa dia bisa menyerang siapapun tanpa alasan sama sekali. Penampilan itu tidak mencerminkan pola pikirnya yang sebenarnya. Nuh tenang, lebih tenang dari sebelumnya sepanjang hidupnya. Dia menyimpan rune berbentuk bola yang berisi haus darahnya dan membiarkan pikirannya pulih dengan baik. Kemudian, dia mulai menguji teknik barunya. Awalnya, Noah mencoba mengaktifkan jalur tersebut melalui energi mental normalnya, tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak menginginkan pikiran yang murni dan tenang itu. Hanya kekuatan yang sesuai dengan sifatnya yang dapat mengalir melalui strukturnya. Ekspektasi Nuh meningkat saat melihat itu. Semakin tinggi persyaratannya, semakin baik efeknya setelah dia berhasil mengaktifkannya. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang bisa dihasilkan oleh garis-garis itu. Sosok halusnya pergi ke dasar lautan mentalnya untuk mengambil segenggam haus darah sebelum terbang menuju dinding mental. Garis merah menerima energi itu, dan cahaya merah yang kuat memenuhi seluruh pikiran Nuh setelah teknik tersebut diaktifkan. Gelombang ide-ide haus darah memenuhi pikiran Nuh. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang dia lihat selama pencerahan mendadak itu, tapi kesadarannya berhasil menangkap beberapa gambar. Fokusnya adalah pada bidang kuasi peringkat 8. Ide-ide yang dihasilkan oleh teknik deduksi ilahi yang dimodifikasi berkaitan dengan item tersebut. Mereka menggambarkan pendekatan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengarah pada kehancuran tatanan yang tidak terlihat tersebut. Beberapa dari ide tersebut melihat Nuh meledakkan bagian tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan benda yang tertulis itu. Teknik deduksi ilahi yang baru tidak mempedulikan kesejahteraannya. Ia hanya ingin mengalahkan targetnya tanpa memikirkan apa yang harus ia korbankan untuk mencapainya. Nuh tidak serta-merta membuang gagasan itu. Beberapa di antaranya menarik, tetapi akan memaksanya mengorbankan sebagian kekuatan fisiknya selamanya. Mereka ingin dia mengubah beberapa anggota badan dan organ menjadi senjata sekali pakai yang dimaksudkan hanya untuk menghancurkan bola tersebut. Noah putus asa, tapi dia tidak mau mengorbankan kekuatannya. Dia menyingkirkan ide-ide itu untuk saat ini dan mengaktifkan kembali garis merahnya. Dia akan mempertimbangkan pilihan tersebut hanya jika tekniknya tidak menemukan sesuatu yang lebih baik. Proses itu berlanjut untuk sementara waktu. Nuh bahkan mengandalkan pedang terkutuk itu untuk menghasilkan lebih banyak haus darah. Pikirannya mulai menderita lagi akibat aktivitas yang membuat stres, namun Noah hanya bisa menahannya untuk saat ini. Sebuah ide bagus muncul pada suatu saat. Itu masih melibatkan pengorbanan, tapi Nuh bersedia melakukan perdagangannya. Hasilnya bahkan tidak akan membuatnya kehilangan mantranya selamanya. Itu hanya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan. Para ahli ilahi bertarung melalui domain. Pengaruh mereka akan mempengaruhi suatu wilayah dan mengubahnya menjadi dunia mereka. Teknik seperti dunia gelap biasanya berhasil pada kultivator yang tidak melampaui level Nuh, jadi dia jarang mengandalkannya lagi. Salah satu teknik tersebut adalah mantra bentuk iblis. Kemampuan itu telah menemani Nuh sejak langkah pertamanya dalam perjalanan kultivasi, namun perlahan-lahan kehilangan kekuatannya seiring dengan peningkatan kualitas lawannya. Setiap pembangkit tenaga listrik di tingkat bawah telah mengembangkan tindakan pencegahan terhadap asap korosifnya. Para ahli ilahi dapat mengerahkan pertahanan yang sesuai bahkan jika mereka tidak menyadari sifat-sifat bentuk iblis. Noah harus berhenti mengandalkan mantra itu karena terlalu sulit untuk menyentuh lawannya dengan asap korosifnya. Teknik ini tidak seefektif tebasannya, bahkan setelah dia menggabungkannya dengan mantra tanda hitam. Nuh tidak dapat menerapkan efek korosifnya bahkan dengan bantuan dunia gelap. Dia kebanyakan menggunakannya untuk mendapatkan sedikit peningkatan pada kekuatan fisiknya atau sebagai lapisan baju besi. Itu adalah batasnya di negeri abadi. Tetap saja, teknik deduksi ilahi yang baru telah menunjukkan jalannya kepadanya. Nuh dapat memodifikasi bentuk iblis dan mengubahnya menjadi senjata yang dimaksudkan hanya untuk menghancurkan. Dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan struktur keras dari bola yang tertulis itu. Senyuman dingin muncul di wajah Noah, tapi rambut metaliknya menghalangi para ahli di sekitarnya untuk melihat ekspresinya. Teknik deduksi ilahi yang baru sempurna untuk keberadaannya. Itu memberinya apa yang dia butuhkan. Itu memungkinkan dia untuk mengidentifikasi potensi destruktif dari kemampuannya. Nama ini sudah tidak sesuai dengan kemampuannya lagi, pikir Noah sambil fokus pada garis merah. Iblis ilahi akan memaafkanku jika aku mengganti nama tekniknya. Saya akan menyebutnya deduksi setan untuk menghormati ciptaan pertamanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1485 Rencana
Pada awalnya, deduksi iblis Nuh tidak lebih dari sekedar ide dasar. Pikiran haus darah menumpuk di benaknya dan berbentuk garis besar atau pendekatan. Ide-ide yang tepat perlahan mulai terbentuk ketika pasukan kecil terus terbang melintasi negeri abadi. Nuh mendapat keuntungan dalam proyek itu. Dia telah memodifikasi mantra bentuk iblis. Diagram itu tidak bisa menyembunyikan banyak hal lagi darinya. Teknik deduksi iblis segera menempatkan Nuh pada jalur yang tidak terduga. Pendekatan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mengubah mantranya menjadi makhluk hidup yang aneh. Pengalamannya dalam menciptakan Blood Companions dan pengetahuannya tentang bidang binatang ajaib menjadikan Nuh ahli yang sempurna untuk tugas tersebut. Bentuk iblis juga memiliki kemampuan menghancurkan yang tinggi. Ternyata relatif mudah untuk membuat garis besar senjata barunya. Noah telah memperlakukan mantra bentuk iblis sebagai makhluk hidup. Namun, proyek sebelumnya hanya mengubah sifatnya. Sekarang, dia perlu mengubah akar hitam itu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Karena itu adalah mantra, bentuk iblis memakan kegelapan dan energi mentalnya. Diagramnya bahkan unik karena kekuatannya bergantung pada rune kesier. Nuh tidak punya waktu untuk menghapus persyaratan itu dari mantranya. Dia ingin memisahkan kemampuan dari material langka itu sepenuhnya. Tetapi situasinya tidak memungkinkan dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali diagram tersebut. Tidak kusangka ini berguna, pikir Noah ketika fokusnya beralih ke bagian dalam ruang terpisah. Sepotong bulu yang menggambarkan rune kesier ketujuh ada di sana. Noah kekurangan material berharga, tapi sepertinya keputusannya untuk menyimpan item tersebut telah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat pemotongannya berlanjut, sebuah rencana pun terbentuk. Situasinya tidak memungkinkan dia untuk mengumpulkan energi, tetapi dia memiliki benda bertulis kuasi peringkat 8 di sekelilingnya. Dindingnya yang tak kasat mata harus mengandung kekuatan yang sangat besar. Hal itu bisa menjadi bahan bakar yang dibutuhkan untuk terobosannya. Para ahli di sekitar Nuh dapat menebak bahwa dia sedang merencanakan sesuatu, tetapi mereka bahkan tidak dapat membayangkan betapa luar biasa idenya. Nuh berhasil menyimpan sebagian besar ujian di dalam pikirannya dan ruang terpisah, sehingga sipirnya tidak pernah mengerti apa yang sedang dia lakukan. Setelah Nuh memastikan bahwa pendekatannya berhasil, dia mulai bereksperimen pada akar hitam yang terjerat pada rune kesier. Dia ingin mengubah diagram itu menjadi sesuatu yang lebih interaktif. Dia ingin memberikannya keinginan yang merusak. Nuh perlahan-lahan memisahkan berbagai akar dari rune kesier. Dia harus menciptakan dunia gelap di dalam pikirannya untuk memastikan bahwa mantranya tidak mengalami kerusakan apapun dalam prosesnya. Lokakarya ini juga membantu menyempurnakan prosedur tersebut. Nuh merasa seperti seorang ahli bedah yang mengoperasi diagram. Dunia gelap memungkinkan dia membuat rune kesier palsu yang dapat membuat mantranya tetap hidup untuk sementara. Sementara itu, bengkel tersebut memodifikasi strukturnya, memadatkannya dan meningkatkan kemampuan bawaannya. Setelah Nuh merasa puas dengan modifikasinya, dia mendekati bagian prosedur yang paling menantang. Dia masih bisa mengembalikan mantra pada rune kesier sekarang, tetapi langkah-langkah berikut dapat menyebabkan kerusakan permanen. Sudah waktunya memberi kemauan pada diagram. Nuh telah mencapai titik ketika dia harus mengubah mantranya menjadi makhluk hidup. Nuh tidak mempunyai surat wasiat. Dia tidak bisa meniru apa yang telah dia lakukan dengan mendengkur, dan dia bahkan tidak bisa meniru kepribadiannya karena itu bisa menimbulkan banyak masalah. Tetap saja, ambisinya dapat memperbaiki segalanya di dunia. Batu akan menjadi logam di bawah pengaruhnya, dan hal serupa dapat terjadi pada bentuk iblis. Noah bahkan bisa memaksakan ambisinya untuk fokus pada mantranya. Dia memotong bagian-bagian dari sosok halusnya, mengisinya dengan hukumnya, dan mengubahnya menjadi bubuk gelap yang bersinar. Prosesnya tidak berhenti di situ. Nuh harus memaksimalkan daya rusak ciptaannya, jadi dia mengandalkan haus darahnya untuk mengumpulkan semua kenangan kekerasan yang terkait dengan bentuk iblis. Jumlah kenangan itu sangat banyak. Nuh mengandalkan bentuk iblis sejak melarikan diri dari rumah Balvan. Hampir semua pertarungannya menampilkan kemampuan itu. Setelah Nuh memadatkan pikiran-pikiran kekerasan itu, dia menggabungkannya dengan debu halus yang gelap. Zat aneh keluar dari proses itu, tapi dia tidak membuang waktu untuk menganalisanya. Kekuatan destruktif yang dipancarkannya sudah cukup untuk memberitahunya bahwa itu cocok dengan mantranya. Melalui workshop tersebut, Noah memadukan akar gelap dengan zat berwarna merah tua tersebut. Mantra itu semakin memadat, dan segera berubah menjadi batang kecil yang dipenuhi paku. Batangnya perlahan tumbuh. Peningkatan itu tidak hanya melibatkan ukurannya. Mantra itu telah berubah menjadi tanaman unik yang perlahan-lahan melahirkan bunga aneh. Tekanan yang kuat memenuhi pikiran Nuh ketika bunga itu keluar dari batangnya yang kecil. Tanaman itu memiliki kelopak berwarna hitam dan putik berwarna hitam. Itu sangat gelap, bahkan gelombang mentalnya tidak dapat sepenuhnya memahami bentuknya. Terlebih lagi, energi mentalnya berjuang untuk mendekati tanaman itu. Mereka akan hancur setiap kali mereka berkumpul di sekitar strukturnya. Aura destruktif mengelilingi seluruh mantranya.
Aura destruktif bukan hanya konsekuensi alami dari struktur baru. Tanaman itu sepertinya menginginkan efek tersebut. Ia ingin menimbulkan korosi pada apapun yang berada dalam jangkauannya. Keinginan kuat itu akhirnya mulai mempengaruhi dunia gelap. Nuh melihat materi gelapnya hancur karena sifat destruktif aura mantranya. Bahkan sampai pada titik di mana dia tidak bisa menahannya lagi di lingkungan yang aman. Noah tidak peduli dengan kerusakan yang mungkin diderita pikirannya jika mantra itu menjadi liar. Perhatian utamanya adalah kesejahteraan tanaman. Dalam bentuknya yang sekarang, pabrik tersebut tidak memiliki fondasi apapun. Itu tidak memiliki tanda kesier. Tidak bisakah Knight melakukan ini? Pedang iblis bertanya kapan Nuh memberi perintah. Pedang hidup tidak menyukai permintaan Nuh, tetapi dia tidak punya waktu untuk berdiskusi. Tangannya melesat ke dalam ruang terpisah dan meraih pedang iblis, yang memadatkan tubuhnya hingga menjadi tidak lebih dari sebilah pisau kecil. Darah untuk penghubung mental, pikir Noah sambil menusuk telapak tangannya. Medan yang cocok di mana rencananya dapat berkembang, pikir Noah saat energi mentalnya mengalir di dalam ruang terpisah dan menutupi rune kesiar ketujuh. Mantra yang dimodifikasi yang belum mengambil napas pertama, pikir Noah saat materi gelapnya memindahkan tanaman dari pikirannya ke ruang terpisah. Nuh menggunakan pedang iblis untuk mengumpulkan darahnya dan memotong sebagian kulitnya. Dia kemudian menutupi rune kesiar dengan bahan-bahan itu sebelum menempatkan dunia gelap di sekitarnya. Lokakarya tersebut mengaktifkan dan menyiapkan perpaduan antara potongan bulu dan tanaman. Mantra itu secara naluriah melekat pada rune, dan akar mulai tumbuh dari dasarnya. Aura destruktif yang mengelilingi tanaman semakin intensif, dan suara melengking menyebar ke seluruh ruang terpisah setelah fusi berakhir. Mantra itu diucapkan untuk pertama kalinya, dan Nuh dapat mendengar suaranya di dalam kepalanya. Selamat datang di dunia, makhluk penghancur murniku, kata Noah dalam benaknya. Namun suara yang datang dari dunia luar tiba-tiba membuatnya fokus pada sekelilingnya. Kita sudah sampai, kata Nona 9 ketika sebuah istana besar muncul di kejauhan. Kelahiran pedang iblis bab 1486 kejutan. Awalnya Noah tidak merasakan hal itu karena dia terlalu fokus pada proyeknya. Namun dia tidak bisa melewatkannya begitu perhatiannya tertuju pada dunia luar. Hutan ungu muncul di pandangannya. Pohon-pohon tinggi memenuhi daratan, dan beberapa sungai putih mengalir melalui dataran biru itu. Nuh tidak dapat melihat binatang ajaib apapun dari posisinya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat menemukan satupun dari mereka meskipun bola itu tidak membatasi indranya. Lingkungan tampak terlalu sempurna, pepohonan tidak memiliki bekas cakaran, tanah tidak retak, dan sungai tidak memiliki riak. Tampaknya seluruh wilayah terhenti, tidak ada yang bergerak. Satu-satunya jejak kehidupan di wilayah tersebut adalah aura menindas yang memenuhi seluruh wilayah. Nuh bisa merasakannya dari dalam bola yang tertulis itu. Dia bahkan bisa memahami tingkat makhluk yang memancarkannya. 2 kultivator peringkat 8, pikir Noah sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke ruang terpisah. Aku terlambat. Nuh kelelahan. Dia telah melakukan tes tanpa henti selama perjalanan, dan dia bahkan tidak beristirahat selama prosedur sebenarnya. Pikirannya sangat membutuhkan istirahat. Dia tidak dalam kondisi untuk melarikan diri secara besar-besaran. Pabriknya juga belum siap. Nuh baru saja menanam bentuk iblis ke dalam lingkungan barunya. Akarnya harus menyebar, dan aura penghancurnya harus stabil sebelum dia dapat menggunakan aset barunya untuk memecahkan bola tersebut. Sepertinya saya harus menghadapi kultivator peringkat 8, simpul Noah sambil memejamkan mata untuk memaksimalkan kecepatan pemulihannya. Aura destruktif yang dipancarkan tanaman terus meningkat. Nuh tidak sepenuhnya mengetahui dampaknya, tapi dia tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Noah tidak peduli jika tanaman itu tumbuh di luar kendalinya. Lawan pertamanya adalah item bertulis kuasi peringkat 8. Dia membutuhkan semua kekuatan yang bisa dia peroleh. Tentara membungkuk sopan ke arah istana besar di kejauhan sebelum melanjutkan perjalanan. Para ahli segera mendarat di depan gerbang tinggi yang terbuka untuk memperlihatkan bagian dalam bangunan yang megah. Nuh tidak melihat semua itu. Kesadarannya tidak bisa berkembang, dan matanya terpejam. Seluruh fokusnya tertuju pada kondisinya. Dia akan menghadapi pertempuran terberat dalam hidupnya. Apakah kamu masih merencanakan sesuatu? Nona 9 mengejeknya ketika dia melihat keadaannya. Anda berada dalam jangkauan Madame Mackensen sekarang. Anda bisa membuang harapan Anda. Noah bahkan tidak mendengarnya. Konsentrasinya tidak bisa dipecahkan. Suaranya tidak lebih dari suara mendengung di telinganya. Tetap saja, di dalam istana menyembunyikan seseorang yang bisa memaksa Nuh membuka matanya. Ketika kelompok itu bergerak melalui berbagai aula besar dan taman yang luas, dia mendengar suara yang membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Maaf, kata seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang. Saya tidak berpikir tindakan saya akan mengarah pada hal ini. Noah membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin saat dia melihat sandal berdiri di dekat salah satu pintu tinggi koridor. Rasa malu memenuhi ekspresinya. Dia hampir tidak tampak seperti dewa yang sama yang ditemui Nuh di alam bawah.
Noah tidak langsung berbicara. Matanya tetap tertuju pada sang ahli saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya. Kemudian, dia membuka mulutnya untuk menyuarakan pertanyaan sederhana namun bermakna. Siapa? Nuh bertanya. Siapa yang naik? Sandal tidak bisa mencapai tanah abadi sendirian. Dia harus melewati lorong yang dibuka oleh para penggarap ilahi lainnya selama kenaikan mereka. Noah telah melihat Sandal meninggalkan dunia utama selama invasi ular abadi. Dia tahu pembangkit tenaga listrik mana yang ada di alam fana lainnya. Ada kemungkinan besar bahwa jawabannya akan menampilkan nama-nama yang familiar. Aku benar-benar minta maaf, ulang Sandal tanpa memberikan jawaban yang tepat. Seorang pria yang dikenalnya melewati pintu di belakang Sandal pada saat itu. Nuh mengenalinya. Dia adalah Ethan Sailbird, ahli yang dia sakiti selama pelelangan rahasia. Kamu tidak tahu apa yang telah kami persiapkan untukmu, kata Ethan. Saya harus mengakui bahwa Anda sulit ditangkap. Namun, kami akan menjadikan Anda contoh. Pikiran Noah menjadi dingin ketika mendengar kata-kata itu. Lubang hitamnya berputar lebih cepat saat rasa haus darah yang terpancar dari dinding mentalnya semakin meningkat. Dia tahu betapa berpengaruhnya organisasi besar, dan beberapa tebakan muncul di benaknya. Sandal memiliki koneksi di negeri abadi. Dia memiliki sekutu yang telah mengajarinya tentang lingkungan politik yang kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Tidak sulit untuk menebak bahwa beberapa kekuatan sudah menyadarinya. Nuh telah tiba di zona pendaratan yang sama dengan yang digunakan Sandal selama ribuan tahun. Daerah itu berada di bawah kendali Crystal City. Masuk akal jika orang-orang fanatik itu dapat memahami apakah Noah dan Sandal mengenal satu sama lain. Sebagian besar temannya telah bermigrasi ke dunia lain setelah invasi ular abadi, namun tanah fana itu relatif dekat. Noah tidak akan terkejut jika mereka berbagi zona pendaratan yang sama atau jika area tersebut berdekatan. Dengan pengaruh yang dihasilkan oleh dua organisasi besar yang bekerja sama, tidak sulit untuk menargetkan sekutu Nuh. Sandal bahkan ada di pihak mereka. Kesadaran itu hanya memenuhi pikiran Nuh dengan kekhawatiran. Siapa yang naik? Noah bertanya lagi, dan Ethan tertawa terbahak-bahak. Sandal semakin menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin melihat tatapan dingin Noah, dan dia juga ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, rasa malunya memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Anda tidak tahu bagaimana rasanya mendapat kesempatan kedua setelah ribuan tahun dihabiskan mengembara di antara dua pesawat, kata Sandal. Saya akhirnya bisa berkultivasi lagi. Perjalanan saya belum berakhir. Siapa yang telah kamu korbankan untuk itu? Noah bertanya saat raungan bercampur dengan suaranya. Kelompok itu mencapai aula yang sangat luas pada saat itu. Dua singgasana berdiri di tengah ruangan itu. Kristal putih dan ungu membuat yang pertama, sedangkan yang kedua menyerupai tempat duduk logam sederhana. Seorang wanita cantik duduk di singgasana kristal. Ciri-cirinya mirip dengan Nona Kensen, tapi dia memasang ekspresi dingin yang tidak dimiliki oleh ahli yang lemah. Tahta lainnya kosong, tetapi seorang pria menopang punggungnya pada sisinya. Pakar itu memiliki rambut hitam panjang dan sepasang mata gelap. Dia ramping, dan ekspresinya memancarkan kecerdikan yang jarang terlihat pada penduduk asli tanah abadi. Kedua ahli itu adalah kultivator peringkat 8. Mereka adalah sumber aura penindas yang memenuhi seluruh negeri. Pengaruh mereka dapat menyebar hingga ke pinggiran wilayah tersebut, dan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan setiap keberadaan dalam jangkauan mereka. Bola kuasi peringkat 8 mencoba melindungi Nuh dari pengaruhnya, tetapi benda tersebut gagal memblokir aura padat mereka. Jika para ahli mau, mereka bisa menghancurkan Nuh saat dia berada di dalam penjara itu. Apakah makhluk ini yang menyebabkan begitu banyak masalah? Madame Kensen bertanya tanpa mengalihkan pandangannya. Ya, Nona 9 berteriak sambil berlutut di lantai. Para ahli lain di sekitarnya melakukan hal yang sama. Mereka semua berlutut menuju salah satu pilar kota kristal. Jangan khawatir, anak muda, kata Madame Kensen sambil terus menatap lurus ke depannya. Eksekusimu belum dimulai. Kamu harus memahami beratnya tindakanmu terlebih dahulu. Dinding di depannya bergerak mengikuti garis keturunannya, dan sebuah taman luas muncul di pandangan Nuh. Aula juga naik, mengangkat semua ahli ke atas lingkungan baru itu. Nuh memeriksa taman, dan matanya melebar ketika dia melihat 5 sosok familiar yang tersembunyi di balik beberapa pohon di kejauhan. June, Flying Demon, Dreaming Demon, Fight, dan Daniel menggunakan tumbuhan sebagai penutup. Kelahiran Pedang Iblis bab 1487 perangkap. Teman lama Noah ada di sana, di Crystal City. Mereka semua adalah kultivator peringkat 7 dalam tahap gas, namun kondisi mereka tampak relatif buruk. Cedera memenuhi tubuh mereka, kulit mereka pucat, dan bahkan aura mereka tidak berhasil menyebar jauh. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Sepertinya mereka baru saja melalui pertarungan yang panjang dan keras. Mereka adalah temanmu kan? Kata Nona Kensen sambil menegakkan posisinya dan mendekati singgasana ibunya. Crystal City membenci binatang ajaib dan bibrida, tapi mereka berguna untuk hiburan tertentu. Nuh
mengabaikannya. Seluruh perhatiannya tertuju pada kelima temannya, dan emosinya tidak bisa tidak keluar dari sosoknya saat kenangan memenuhi pikirannya. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di alam bawah bersama kelima kultivator tersebut. Dua di antara mereka adalah teman baik yang telah diselamatkan Nuh dari kematian. Fight dan Daniel telah mengikutinya sejak lama, dan June adalah kekasihnya yang dirindukan. Noah tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Crystal City berhasil mengejutkannya. Kekuatan itu memiliki teman-temannya, dan sekarang menggunakan mereka untuk menghukumnya. Sandal, kata Noah saat geraman pelan keluar dari mulutnya, inikah yang telah kamu kerjakan selama 50.000 tahun? Kupikir kamu ingin menentang langit dan bumi. Saya tidak bisa menentang langit dan bumi pada level saya, jawab Sandal ketika rasa malu di ekspresinya semakin meningkat. Tingkat kultivasi saya memiliki prioritas. Selain itu, saya tidak mengharapkan organisasi rahasia membantu kota kristal. Organisasi rahasia? Nuh bertanya. Noah awalnya mengira Sandal bekerja untuk Crystal City, tetapi tampaknya sekutunya adalah bagian dari organisasi rahasia. Matanya tertuju pada kultivator peringkat 8 kedua pada saat itu. Pakar itu adalah satu-satunya sosok yang tidak dapat diidentifikasi oleh Nuh. Jangan bertingkah terlalu terkejut, kata pakar peringkat 8 itu sambil sedikit seringai muncul di wajahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menempatkan mata-mata di antara kami? Kami mungkin tidak bersatu seperti organisasi lain. Tetapi kami tahu cara menemukan pengkhianat lebih baik daripada siapapun. Pria itu melirik ke arah Madame Kenson, dan dia mengangguk ke arah putrinya. Nona Kenson kemudian menunjuk ke salah satu pintu di aula, dan dua orang penggarap keluar dari sana. Salah satu penggarapnya adalah tangan kanan Tuhan. Kebanggaan memenuhi ekspresinya, dan aura panggung cairnya menyebar ke seluruh aula. Pakar tersebut menyeret seorang ahli tahap cair yang tampak miskin yang jelas-jelas telah melalui banyak penyiksaan. Nuh mengenali kultivator lainnya. Dia tidak memiliki rambut tersisa, dia kehilangan salah satu matanya, dan sebagian kulit wajahnya telah hilang. Tidak ada aura yang keluar dari dirinya, dan tangannya kekurangan beberapa jari. Fergie hampir tidak bisa dikenali, tetapi Noah berhasil mengatasi luka-lukanya. Wajah sang ahli tidak memiliki ekspresi apapun. Dia nyaris tidak tampak hidup sama sekali. Teknik yang kamu gunakan untuk mengendalikannya cukup aneh, lanjut pakar peringkat 8 itu, tetapi dia terus merahasiakanmu bahkan setelah rahasia itu habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kesetiaan seperti itu? Kami telah menyiksanya selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menyebut namamu. Untungnya, menghubungkan titik-titik menjadi mudah setelah kita berbicara dengan Madame Kenson. Luke, kata Madame Kenson, jangan menyebut namaku begitu saja. Kamu hanyalah pemimpin sebuah sel dalam sebuah organisasi yang tidak berani bekerja secara terbuka. Ingatlah siapa yang mengizinkan kalian semua ada. Benar, jawab Lukas. Aku lupa tentang amarahmu. Tolong, terimalah permintaan maafku. Aura dua peringkat 8 tiba-tiba meningkat. Bentrokan antar pengaruh terjadi di aula dan menghempaskan semua ahli yang berkumpul di sekitar singgasana. Hanya Noah yang bisa menghindari aura itu karena item kuasi peringkat 8 menyerap sebagian dari kekuatan mereka. Meski begitu, pengaruh itu berhasil membuatnya terbanting ke dinding penjara yang tak kasat mata. Kedua ahli itu akhirnya menarik aura mereka dan mulai mengabaikan satu sama lain. Para penggarap lainnya kembali ke posisi mereka, dan beberapa dari mereka turun ke taman untuk mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Kamu ingin mengetahui rahasia di balik kekuatanku? Tiba-tiba Nona 9 berkata sambil mendekati bola itu dan membuka jubahnya. Noah melirik ke dada telanjangnya dan melihat kristal ungu telah menyatu dengan kulitnya. Kekuatan peringkat 8 mengalir keluar dari material itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Nyonya Kenson bisa memberdayakan kita semua, lanjut Miss Nine. Dia telah melakukan hal yang sama terhadap kegagalan dewa itu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan bersamanya. Madame Kenson tampaknya tidak khawatir bawahannya mengungkapkan sifat kekuatannya. Para ahli lain di aula bahkan mengangguk pada kalimat itu. Nuh mengerti apa yang terjadi. Hukumannya sudah dimulai. Para fanatik itu ingin membuatnya kehilangan harapan sebelum pertunjukan dimulai. Aku bisa membiarkan wanitamu bertahan hidup jika kamu memohon padaku, kata Ethan sambil juga mendekati bola itu. Dia harus memuaskan pengawalku setiap hari, tapi aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhnya. Noah melirik ke arah Sandal. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, dan bola itu menghalangi pengaruhnya. Namun, sang ahli hampir bisa merasakan kemarahan murni yang terpancar dari pupil reptilnya. Jangan salahkan dia, kata Miss Kenson sambil melangkah maju. Salahkan dirimu sendiri. Kamu telah menyinggung terlalu banyak organisasi tanpa memiliki kekuatan yang cukup untuk membela teman-temanmu. Ini bukanlah hal yang lebih rendah. Kamu tidak lebih dari aset yang menjanjikan di sini. Zona pendaratan adalah kesalahan perhitungan Nuh. Dia tidak menyangka pengkhianatan Sandal, jadi dia tidak mengira itu akan menjadi masalah bagi June dan yang lainnya.
Dia percaya bahwa mereka bisa bersumpah dan terbang. Raungan mulai bergema di seluruh area pada saat itu. Bentuk-bentuk besar muncul di taman. Mereka adalah binatang ajaib di tingkat bawah dan menengah. Itulah perlakuan yang diberikan Crystal City kepada June dan yang lainnya selama mereka di penjara. Hukummu memaksa segala sesuatu di sekitarmu untuk menjadi lebih baik, kata Luke sambil menggaruk kepalanya. Anda dan Madame Kenson sebenarnya serupa. Fergie telah meningkat lebih cepat dari sebelumnya ketika dia berada di bawah kendali Anda. Sayangnya dia tidak berkembang cukup cepat. Para ahli di aula duduk di lantai dan mulai menyaksikan binatang ajaib bergerak melintasi taman. Makhluk-makhluk itu bisa merasakan kelompok June, jadi mereka segera berlari ke arahnya. Noah mengalihkan perhatiannya ke ruang terpisahnya. Bentuk iblis yang baru hampir siap, dan pikirannya sudah lama berhenti sakit. Dia telah kembali ke puncaknya, dan mantranya hanya perlu beberapa menit untuk stabil. Dia hampir siap bertarung, namun situasinya saat ini membuatnya ragu. Nuh memiliki peluang kecil untuk melarikan diri sendiri, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan teman-temannya. Tidak mungkin melakukan itu dengan dua petani peringkat 8 yang mengendalikan area tersebut. Nuh terpaksa meninggalkan teman-temannya di sana. Dia tidak punya pilihan lain selain mencoba melarikan diri secara ajaib dan meninggalkan teman-teman seumur hidupnya. Crystal City telah menyiapkan jebakan yang tidak bisa dia atasi sepenuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1488 kebencian. Nuh telah bertahan melalui situasi sulit yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga telah membuat banyak keputusan sulit sepanjang hidupnya. Namun, Crystal City telah menempatkannya di depan sebuah tantangan yang dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. June, Daniel, Fight, Flying Demon, dan Dreaming Demon bersembunyi dari binatang ajaib. Dua kultivator peringkat 8 berada di aula bersama Nuh, dan pasukan ahli ilahi juga mengepung area tersebut. Noah bahkan berada di dalam salah satu markas Crystal City. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah merasa begitu putus asa dan marah sepanjang hidupnya. Nuh melirik ke belakang. Sosok Fergie mengingatkannya pada William saat pertemuan terakhirnya dengan Thomas Balvan. Nuh merasa seolah-olah langit dan bumi sedang mengejeknya. Dia tidak pernah menyangka situasinya menjadi begitu buruk setelah satu pertempuran. Satu kekalahan telah menyebabkan hal ini, pikir Noah sambil menutup matanya. Adegan itu terlalu berat untuk ditanggung, tapi Noah segera membuka kembali matanya untuk menatap teman-temannya. Dia membenci ketidakberdayaannya, tapi perasaan yang lebih kuat akhirnya menguasai pikirannya. Gelombang kebencian yang lebih kuat menekan amarahnya dan setiap emosi lain yang disebabkan oleh situasi tersebut. Nuh adalah sasaran dari perasaan itu. Dia membenci dirinya sendiri karena nalurinya mulai menunggu kesempatan. Nuh tahu bahwa kesempatannya untuk melarikan diri akan tiba setelah pertunjukan di taman berakhir. Semua orang akan sedikit terganggu ketika binatang ajaib itu membantai teman-temannya. Itu adalah kesempatan sempurna untuk menerapkan rencananya, tetapi Noah tidak dapat sepenuhnya menerimanya. Tubuhnya hampir bergerak sendiri. Sisi rasional Nuh tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi itu. Menyelamatkan teman-temannya adalah hal yang mustahil, dan mencoba melakukan hal yang sia-sia itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Sebaliknya, jika Nuh menggunakan pengorbanan mereka untuk menciptakan celah, ia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada gunanya membuang nyawanya. Nuh mengetahui hal itu dengan sangat baik. Tetap saja, sisi emosionalnya ingin menghancurkan tempat itu dan menyelamatkan teman-temannya. Bahkan pengalamannya yang luas tidak mampu menekan perasaan itu. Nuh tidak akan melakukan tindakan heroik yang sia-sia. Ambisinya yang sangat besar memaksanya melakukan segala daya untuk bertahan hidup. Dia akan menggunakan kematian teman-temannya untuk melarikan diri, tapi dia tidak bisa menghindari perasaan kebencian yang kuat terhadap dirinya sendiri. Kau tahu, kata Noah saat geramannya hampir menekan suara manusianya. Aku pernah mengorbankan seseorang yang aku sayangi. Kekuatan yang menempatkanku dalam situasi itu sudah tidak ada lagi. Apakah aku mendengar sedikit keputusasaan di balik kata-kata itu? Kata Nona 9 ketika senyum dingin muncul di wajahnya. Pasti, saya putus asa, jawab Noah. Tetap saja, aku bisa menjanjikan sesuatu padamu. Tidak peduli apa yang akan terjadi hari ini. Tidak masalah apakah temanku selamat atau tidak. Jika aku pernah melewati situasi ini, kamu bisa yakin bahwa Crystal City tidak akan selamat. Ada lagi, ancaman kosong tidak akan membawamu kemanapun, kata Ethan sebelum tertawa terbahak-bahak. Lihatlah sekelilingmu, hasil ini tidak bisa dihindari. Kamu bisa menganggap dirimu beruntung karena bisa bertahan begitu lama. Jangan khawatir, jawab Nuh. Aku sudah cukup melihat, dan aku tidak melupakanmu. Keluarga Sailbird juga akan jatuh. Wilayah manusia harus memohon padaku untuk membiarkan beberapa penggarap tetap hidup. Ethan tertawa, dan beberapa penggarap di aula menirunya. Ancaman Nuh terlalu tidak nyata, meskipun mereka tidak mempertimbangkan situasinya saat ini. Aku juga tidak melupakanmu, kata Noah sambil melirik ke arah Luke. Organisasi rahasia juga akan membayar.
Kamu berbicara seolah-olah kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup hari ini, jawab Luke dengan nada kesal. Itu selalu sama dengan keberadaan peringkat 7. Kamu tidak akan menjadi orang pertama yang melarikan diri dari situasi serupa, tapi keadaanmu akan tetap sama. Kamu sendirian melawan Tuan. Kekuatanmu sendiri tidak akan pernah berarti apa-apa. Biarkan aku hidup, jawab Noah. Aku akan membuktikan bahwa kamu salah. Luke memperlihatkan senyuman licik sebelum berbalik ke arah taman. Binatang ajaib itu hampir mencapai 5 ahli. Pertunjukan itu akan mencapai puncaknya. Aku juga harus memberi mereka kesempatan, pikir Noah sambil menekan naluri bertahan hidupnya. Lagi pula ini adalah pertaruhan. Saya mungkin juga membuat mereka bergabung. Nuh tidak akan mencoba menyelamatkan teman-temannya. Tetapi mereka akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri jika dia mulai melarikan diri beberapa detik sebelum dimulainya pertempuran. Beberapa dari mereka mungkin bisa bertahan selama kekacauan itu. Segera setelah binatang ajaib dan 5 ahli mulai bertarung, Nuh memanggil bentuk iblis dan mengaktifkan hukumnya. Tingkat kultivasinya meningkat, dan rasa sakit yang tajam menyebar dari telapak tangan kanannya. Lubang muncul di telapak tangannya. Awalnya Noah merasa terkejut dengan kejadian itu, namun ia menerima rasa sakit itu saat menyadari apa yang terjadi. Bentuk iblis yang baru tidak merembes ke dalam jaringannya. Akarnya harus menembus kulitnya agar bisa muncul di dunia luar. Akar menyebar di bawah kulit Nuh dan keluar dari telapak tangannya. Bunganya tidak meninggalkan ruang terpisah, namun strukturnya menyerap energi mental, kegelapan, energi primer, dan materi gelap dari tubuh Nuh. Energi Nuh tidak memicu mantranya. Bentuk iblis sekarang adalah makhluk hidup, jadi ia tidak memerlukan masukan dari luar untuk bisa bekerja. Namun, ia tetap menyerap kekuatan Nuh, seolah-olah ia adalah parasit. Noah meletakkan telapak tangannya di antara kedua kakinya yang bersila. Bola kuasi peringkat 8 mencegah para pembudidaya merasakan perubahan tingkat budidayanya, dan bahkan pakar peringkat 8 mengabaikan tindakannya. Madame Kensen dan Luke dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Nuh meningkat, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Dia masih berada di dalam item kuasi peringkat 8 pada akhirnya, dan mereka tetap mengharapkan perjuangannya. Saat pertempuran di dalam taman berlanjut, akar-akarnya menumpuk di bawah Nuh. Aura korosif di sekeliling mereka semakin intensif seiring ambisinya yang menyulut pabrik, dan asap beracun perlahan mulai berkumpul di bola tersebut. Asapnya tidak merusak Nuh, tapi berfungsi seperti api hitamnya. Akar dan gas perlahan mengikis dinding tak kasat mata, dan energi yang diserapnya mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Tumbuhan ingin mengambil semua energinya, tetapi lubang hitam menghentikannya. Pusat kekuatan keempat merebut kekuatan itu sebelum mencapai inti bentuk iblis dan mengisi jaringan Nuh dengannya. Gelombang kekuatan yang kuat memenuhi tubuh Nuh. Seperti yang diharapkan, bola kuasi peringkat 8 mengandung energi yang sangat besar, dan jaringannya menggunakannya untuk berkembang. Noah tidak dapat menghadapi terobosan tersebut karena ambisinya telah memaksa tubuhnya untuk mencapai tingkat atas. Namun, jaringannya menyimpan energi yang diserap dan membiarkannya mengisi jaringannya. Retakan muncul di bawah Nuh. Bentuk iblis berhasil menghancurkan dinding tak kasat mata, tapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun. Matanya tidak pernah lepas dari teman-temannya saat dia melihat luka-luka menumpuk di tubuh mereka. Sudah istirahat, Noah berteriak dalam pikirannya, dan bentuk iblis merasakan intensitas perasaannya. Bunga itu tumbuh setelah menyerap lebih banyak energi dari keberadaan Nuh. Akarnya juga menebal, dan aura korosif yang dibawanya semakin intensif. Nuh menjadi pucat, tetapi energi yang datang dari dinding tak kasat mata memulihkan segala kerusakan yang ditimbulkan oleh bentuk iblis. Prosesnya sangat menyiksa, tetapi Noah tidak bisa merasakan apapun sementara matanya tetap tertuju pada taman. Bola itu akan pecah, tapi teman-temannya juga akan mati. Bahkan jika dia memutuskan untuk memulai pelariannya lebih cepat, dia akhirnya mengoordinasikan gerakannya dengan pertempuran di taman. Ambisinya telah mempermainkannya lagi. Saya tidak bisa memilih siapa saya, kata Noah dalam benaknya dalam upaya putus asa untuk fokus pada situasinya, tetapi kilatan cahaya keemasan tiba-tiba memenuhi langit di atas Crystal City. Saat cahaya meredup, sebuah pagoda tinggi muncul di langit, bersama dengan pasukan yang familiar. Pewarisku, suara Divine Demon bergema di seluruh wilayah. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1489 Zona Bahaya. Nuh tidak percaya pada matanya. Iblis ilahi berdiri di depan pagoda di langit. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan tingkat kultivasinya menyebar ke setiap sudut wilayah. Tidak ada yang bisa menghentikan auranya. Bahkan bola kuasi peringkat 8 gagal menghentikan pengaruh iblis ilahi. Tingkat budidayanya telah mencapai peringkat ke-8. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Noah bertanya-tanya tanpa kehilangan fokusnya pada bentuk iblis. Jawaban atas keraguannya segera tiba. Raja Elbas yang pucat merangkak keluar dari salah satu atap pagoda. Mahkotanya hampir rontok, rambutnya kotor, dan keringat mengucur dari keningnya.
Raja Elbas kelelahan, dan rasa kesal memenuhi wajahnya. Namun, kesombongan yang tidak bisa dikenali oleh Nuh muncul di matanya. Aura peringkat 8 kedua menyebar dari pasukan di langit. Wilfred tiba-tiba terlihat di atap terakhir pagoda. Dia memasang senyum lebar yang memancarkan haus darah yang kuat saat dia memandang ke arah Madame Mackensen. Kami akhirnya menemukanmu, kata Wilfred, dan suaranya membawa gelombang kejut yang menghancurkan sebagian besar kristal di aula. Para ahli peringkat 7 mulai batuk darah, tetapi aura Madame Mackensen segera menutupi aula dan melindungi mereka dari pengaruh Wilfred. Kultivator juga menoleh untuk melihat bibrida tersebut. Ekspresinya tetap dingin, tapi sedikit kejutan muncul di wajahnya. Jangan khawatir, ahli warisku, lanjut iblis surgawi. Musuhmu adalah musuhku. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin menantangku? Langit putih berubah menjadi biru saat pengaruh iblis ilahi semakin kuat. Dunia mulai bertransformasi dan memberikan energi kepada ahlinya. Dia siap untuk tampil habis-habisan. Kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami, kata Luke dengan tenang. Kami punya sandera. Mereka akan mati jika Anda mencoba menyentuh kami. Divine Demon awalnya terkejut mendengar kata-kata itu. Dia telah meyakinkan Raja Elbas untuk merusak pagoda untuk menemukan Nuh, tetapi dia tidak menyangka kota kristal akan memiliki lebih banyak sandera. Matanya mengarah ke taman, di mana dia melihat 5 ahli menatap tentara. Binatang ajaib telah melarikan diri ketika aura iblis surgawi menyebar ke seluruh lingkungan, sehingga mereka bisa fokus pada lingkungan sekitar sekarang. Air mata tak terhindarkan jatuh dari mata Flying Demon dan Dreaming Demon. Duo ini tidak dapat menahan emosi mereka ketika mereka melihat guru mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka juga memahami ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tahu siapa pewaris Divine Demon. Mata mereka tiba-tiba tertuju pada aula terapung, tetapi mereka tidak dapat melihat bagian dalamnya. Tetap saja, mereka bisa menebak siapa isi struktur itu. Oh, kamu juga di sini, kata iblis surgawi ketika dia mengenali murid-muridnya. Tetap di tempatmu sekarang, kami akan membicarakan hukumanmu nanti. Ekspresi Flying Demon dan Dreaming Demon membeku, tetapi mereka tidak berani mengeluh. Mereka fokus pada kenyataan bahwa penyiksaan mereka telah berakhir dan memutuskan untuk mengikuti perintah guru mereka. Manusia berpihak pada bibrida, kata Madame Mackensen. Kalian semua tidak bisa diselamatkan. Aku akan membunuh ahli warismu di depan matamu dan menikmati melihat harapanmu lenyap. Saya tidak akan menyarankannya, kata Divine Demon sebelum mengeluarkan suara dengusan keras. Aku mungkin telah mengajari bawahan pewarisku cara memuja tempat ini, tapi prioritas Legiun adalah menghancurkan kalian yang fanatik. Kalian tidak boleh terlalu sombong. Aku bukan bawahan siapapun. Raja Elbas berteriak dengan lemah. Dan kamu tidak mengajariku apapun. Kamu hanya memberikan energi ajaibmu. Bagaimana mungkin keberadaan peringkat 7 sepertimu bisa mengerti? Jawab iblis surgawi sebelum melambaikan tangannya. Jangan malu-malu. Aku mungkin akan mengajarimu hal lain nanti. Raja Elbas ingin mengeluh, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Dia berbaring di atap dan kehilangan kesadaran sebelum bibrida meraih tubuhnya dan menyeretnya menjauh dari medan perang. Kamu tidak punya apa-apa selain kata-kata, kata Luke, tapi matanya tiba-tiba membelalak saat dia melihat Wilfred menendang pagoda menuju aula terapung. Serangan itu bahkan mengejutkan iblis ilahi, yang harus melakukan manuver mengelak untuk menghindari gedung. Wilfred telah melempar pagoda itu tanpa repot-repot mengendalikan kekuatannya. Pewarisku ada di sana, iblis ilahi mengeluh, tetapi Wilfred mendengus keras. Dia adalah bibrida, kata Wilfred. Dia akan baik-baik saja. Asap mulai keluar dari pagoda. Permukaannya mulai terbakar karena akselerasi luar biasa yang disebabkan oleh tendangan Wilfred. Bahkan hibrid menunjukkan ekspresi khawatir ketika dia melihat kecepatan yang dicapai oleh struktur tersebut. Dia seharusnya baik-baik saja, Wilfred mengoreksi dirinya sendiri sebelum menembak ke arah pagoda. Gelombang mental iblis-iblis menangkap 5 ahli di taman dan melemparkan mereka ke langit tempat bibrida lain mendukung mereka. Kemudian, dia juga menembak pagoda tersebut. Pikiran Nuh mencapai tingkat kejernihan yang tak terduga ketika dia melihat June dan yang lainnya menghilang dari taman. Kebenciannya pun sirna dan hanya menyisakan kemarahan terhadap orang-orang yang telah menempatkannya dalam situasi tersebut. Bentuk iblis mulai menguras tubuhnya lebih banyak lagi. Akar menutupi seluruh benda dan melahap energi di dalam kain tak kasat mata. Noah merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk merasakan perasaan itu. Ketika Luke dan Madame Mackensen melangkah maju untuk memblokir pagoda yang jatuh, bola kuasi peringkat 8 hancur, dan awan asap korosif mencoba menyebar ke seluruh aula. Aura Nuh juga melonjak dan memperlihatkan tingkat kultivasi panggungnya yang solid. Nona 9 melambaikan tangan ke arahnya. Sebuah dinding tak kasat mata hendak menghantam kepala Nuh, namun serangkaian akar menutupi sosoknya dan memungkinkannya untuk menembus serangan itu. Bentuk iblis telah melahap mantranya sebelum bisa menyentuhnya.
Apa ini? Nona 9 bertanya sebelum semua penggarap lainnya di aula menembak ke arah Nuh. Pendengkur muncul di belakang Noah, dan Raid keluar dari dadanya. Pedang iblis juga muncul di tangan kirinya saat dia mengarahkan telapak tangannya yang bebas ke arah Nona 9. Akar yang keluar dari telapak tangannya melesat ke depan dan menembus setiap perlindungan tak kasat mata yang digunakan oleh sang ahli. Tetap saja, mereka mengulur waktu, cukup bagi Nona 9 untuk menyebarkan mantra yang kuat. Sosok hitam besar muncul di atas kepala Noah. Dinding logam telah terbentuk di langit dan mulai runtuh menuju aula. Nona 9 tidak mempermasalahkan serangan teman-temannya. Dia bahkan tidak peduli Ethan ada bersama mereka. Akar Nuh mencabut. Dia mengusap ujung pedang iblis dengan telapak tangan kanannya sebelum menebas ke atas. Sebuah serangan besar keluar dari pedangnya, dan celah besar muncul di dinding hitam yang jatuh dari langit. Seluruh aula melewati celah itu, dan ledakan hebat terjadi setelah kejadian itu. Dua pembudidaya peringkat 8 telah menghancurkan pagoda, tetapi mereka sekarang menghadapi iblis surgawi dan Wilfred. Noah menebas ke arah sandal, tapi dinding hitam tebal muncul di lintasannya. Nona 9 berhasil melindungi ahlinya, dan Noah menggunakan momen pengalih perhatian itu untuk menggunakan dan menyerang dengan pedang putih. Akarnya keluar dari telapak tangan Nuh sebelum dia menyelesaikan serangannya. Tebasan melengkung yang keluar dari pedangnya membawa asap korosif yang mencoba menyebar kemana-mana di aula. Aura ahli peringkat 8 menekan asap korosif Nuh, namun masih berhasil menyentuh beberapa pembudidaya di sekitarnya. Jeritan kesakitan bergema di langit saat asap menimbulkan korosi dan menginfeksi para petani. Nona 9 segera menyatukan tangannya dan mengarahkannya ke arah Noah, tetapi gelombang kejut tiba-tiba menjalar ke seluruh area. Semua orang meludahkan darah, Nuh tidak terkecuali. Keempat ahli peringkat 8 telah memulai pertempuran mereka, sehingga seluruh area telah menjadi zona bahaya di mana keberadaan peringkat 7 tidak dapat bertahan. Kelahiran pedang iblis bab 1490 melarikan diri. Gelombang kejut yang dilepaskan oleh keberadaan peringkat 8 terlalu kuat bagi para ahli di peringkat ke-7. Bahkan Nuh tidak dapat menahannya. Bagian dalam tubuhnya bergetar dan hancur setiap kali getaran itu menyebar ke seluruh area. Istana runtuh di bawah tekanan kuat yang dikeluarkan oleh para ahli peringkat 8. Divine Demon dan Madame Kenson mencoba menahan diri untuk mempertahankan bawahan mereka, tetapi Wilfred dan Luke tidak peduli. Mereka melancarkan serangan yang membawa kekuatan penuh mereka, menciptakan bencana yang bergerak di tempat yang dipenuhi dengan keberadaan peringkat 7. Noah dan Nona 9 tidak dapat melanjutkan pertarungan mereka dalam kondisi seperti itu. Mereka hampir tidak bisa menyatukan tubuh mereka, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan pertama. Para ahli lainnya melarikan diri secepat yang mereka bisa, tetapi Noah dan Nona 9 tetap diam. Akar dari Crystal City lebih memilih mati daripada membiarkannya pergi, dan Noah membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyebarkan domain bayangan di sekitarnya. "Kenapa kamu tidak pergi?" Noah bertanya saat darah mengalir keluar dari mulutnya. "Kenapa kamu tidak mati?" Nona 9 bertanya ketika lengannya hancur. Dalam hitungan detik, hanya Nona 9, Noah, dan Fergie yang tersisa di aula. Strukturnya bahkan runtuh akibat gelombang kejut yang menyebar ke angkasa. Semuanya akan hancur, dan tubuh mereka tidak terkecuali. "Saya tahu Anda ingin menggunakan teknik dimensi aneh itu," kata Nona 9. "Saya akan memastikan Anda mati sebelum memenuhi persyaratan untuk aktivasi." Noah hanya bisa memperlihatkan senyuman dingin. Fakta bahwa Nona 9 sudah menebak rencananya mengejutkannya, tetapi lebih baik tetap diam dalam situasi itu. Semakin sedikit yang dia ketahui, semakin lama Noah dapat menggunakan domain bayangan sebagai kartu trufnya. "Aku tidak akan menghabiskan detik-detik terakhir hidupku menatap musuh," kata Noah saat geraman menyatu dengan suara manusianya. Rasa haus darahnya melonjak bahkan jika pedang terkutuk itu tetap berada di dalam ruang terpisah. Perasaan itu menjadi bagian dari kesadaran Nuh sekarang. Kehancurannya semakin parah, dan akar kembali muncul dari telapak tangannya. Noah menyimpan pedang putih itu sebelum mengarahkan telapak tangannya ke arah Nona 9. Gelombang kejut tiba-tiba datang dan menghancurkan akar yang menembak ke arah sang ahli, tetapi gas hitam samar tetap berada di antara dia dan sang ahli. Api keluar dari mulut Nuh pada saat itu. Mereka membakar apapun dalam jangkauan mereka sebelum hancur ketika gelombang kejut lain menimpa aula. Sinar ungu keluar dari dada Nona 9 dan melindungi tubuhnya yang sudah rusak. Jejak samar aura peringkat 8 keluar dari sang ahli dan memungkinkannya menahan gelombang kejut. Nuh memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi Nona 9 memiliki kristal ungu. Keduanya hampir setara dalam hal ketahanan mereka. Nona 9 bisa menolak selama dia sangat fanatik. Noah mengutuk dalam benaknya saat dia menyimpan pedang iblis. Pendengkur dan malam juga telah kembali ke dalam tubuhnya. Teman-teman Nuh tidak dapat menahan gelombang kejut sebaik dia. Dia tidak bisa mengandalkan mereka dalam situasi seperti itu.
Nuh mengambil satu langkah ke depan, dan semburan darah mengalir keluar dari mulutnya ketika gelombang kejut lainnya datang. Hal itu tidak berhasil menghentikan gerak majunya. Itu hanya memperlambatnya. Noah mengambil beberapa langkah lagi sebelum gelombang kejut lain melewatinya. Kesadarannya mulai goyah, tapi dia tidak pernah berhenti memberikan kegelapan khusus pada domain bayangan. Nona 9 bisa melawan selama Noah, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat lawannya mendekat dan melontarkan pukulan yang diarahkan ke wajahnya. Tinju Noah menghantam dinding yang tak terlihat, dan tangan kanannya terbuka ketika dia melihat kekuatan fisiknya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan itu. Akarnya keluar dari telapak tangannya dan menembus dinding tak kasat mata, memungkinkan dia mengulurkan tangannya ke arah Nona 9. Namun, gelombang kejut lain datang, dan Noah mendapati dirinya meraih jubah Nona 9 alih-alih kepalanya. Noah tidak membiarkan kemunduran itu menghentikannya. Akar keluar dari telapak tangannya dan menyebarkan asap korosif, tetapi gelombang kejut mengubahnya menjadi abu sebelum mencapai Nona 9. Mendengus keluar dari mulut Noah yang berdarah. Mantra dan rekannya terlalu tidak bisa diandalkan dalam kondisi seperti itu. Dia harus menggunakan kekuatan fisiknya untuk konsisten dalam serangannya. Noah merobek jubah Nona 9 dan menusukkan jari-jarinya ke dadanya. Kulitnya tidak melawan sama sekali, tapi gelombang kejut memaksanya berhenti bergerak. Aku akan mengambil ini, kata Noah sambil jari-jarinya meraih kristal ungu itu dan menariknya. Kristal itu tidak ingin meninggalkan dada Nona 9 tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diberikan Nuh. Rasanya seperti bagian inti dari keberadaannya, sesuatu yang Nuh tidak bisa cabut hanya dengan kekuatannya. Nyonya Kensen secara pribadi menganugerahi saya ini, kata Nona 9 sambil tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mencurinya? Ketika Nona 9 menggunakan kata mencuri, sesuatu terbuka di benak Nuh. Keingintahuannya meningkat, dan keinginan mendalam untuk merebut kristal itu memenuhi dirinya. Teknik deduksi iblis diaktifkan dengan sendirinya dan memakan haus darah yang terkumpul di lautan mental. Lubang hitam juga berputar lebih cepat, dan mata Nuh menjadi seterang bintang. Sesuatu yang aneh terjadi dalam penglihatan Nuh. Serangkaian untaian menjadi terlihat. Mereka menghubungkan setiap hal di dunia, dan sebagian besar mengarah jauh. Noah tidak tahu apa yang terjadi, tapi kristal itu perlahan mulai menjauh dari dada Nona 9. Mata kultivator itu melebar. Dia tidak percaya Noah benar-benar berhasil menyita barang itu. Setelah kristal itu seluruhnya keluar dari dada Nona 9, Noah menyimpannya di dalam ruang terpisah dan memasukkan tangannya lebih dalam ke tubuhnya. Dia segera mencapai hatinya, yang meledak ketika jari-jarinya menyentuhnya. Nuh tidak berhenti di situ. Dia mengangkat tangannya hingga mencapai pangkal leher Nona 9. Sang ahli tidak bergerak atau mencoba membela. Hilangnya kristal itu membuatnya sangat lemah. Noah bisa langsung membunuhnya. Namun, serangkaian gelombang kejut menimpa aula pada saat itu. Kekuatan yang dibawa oleh getaran itu menghancurkan lantai dan melemparkan Nona 9. Noah dan Fergie terjatuh ke arah taman, dan keduanya mendapati diri mereka tidak dapat menghentikan keturunan mereka. Menciptakan platform nafas di lingkungan yang kacau itu hampir mustahil. Fergie juga tidak sadarkan diri, sehingga dia bahkan tidak bisa berusaha menyelamatkan nyawanya. Mendengkur, Noah berteriak dalam benaknya, dan Blood Companion mulai terbentuk di bawah kakinya. Gelombang kejut dengan cepat menghancurkan mendengkur, tapi Noah menggunakan materi gelap makhluk itu untuk melompat ke langit. Dia harus kembali ke area di mana domain bayangan telah berkembang untuk melarikan diri, tapi dia harus berhenti terlebih dahulu. Noah menembak ke arah Fergie, dan ahli itu menghilang saat Noah menyentuhnya. Ruang terpisah bisa menampung makhluk hidup, jadi dia tidak menjadi masalah. Mendengkur muncul kembali di bawah Nuh dan membiarkannya melompat ke atas. Dia telah memperbesar domain bayangan hingga cukup untuk menampungnya sebelum musim gugur, tetapi gelombang kejut telah menghentikannya untuk memasukinya. Noah menggunakan Blood Companion-nya untuk melanjutkan pendakiannya, dan dia berhenti setelah mencapai tempat terakhirnya. Dia melarikan diri, Nona 9 berteriak, dan Nyonya Kensen menoleh untuk melihat sosok Noah yang melompat. Aura Madame Kensen melesat ke arahnya, dan Noah tidak ragu untuk mengaktifkan Shadow Domain. Sosoknya menghilang, tetapi sebagian aura ahli telah menyentuhnya dan menerobos dimensi itu. Nuh merasakan kekuatan besar mendorongnya menjauh. Bahunya patah, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan kondisinya. Serangan itu membuat domain bayangan tidak stabil, membuat Noah terbang dalam dimensi aneh yang membatasi teknik tersebut. Noah tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa berhenti. Dia tidak punya kekuatan lagi, dan pikirannya tidak pernah bisa berkembang karena dia terus melintasi dimensi selama penerbangannya. Serangan itu telah melemparkannya jauh ke dalam wilayah binatang ajaib. Hal itu membuat Noah hampir berteleportasi di area yang belum pernah dia jelajahi.